Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan kisi-kisi untuk praktikum mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada praktikum nanti kalian akan ditugaskan untuk membuat topologi seperti ini, ya, di mana topologi ini merupakan topologi DHCP server dan kemudian juga ada DNS server juga yang nantinya bisa diakses oleh beberapa perangkat, ya, baik secara wireless ataupun non wireless, ya, yang nanti akan terhubung melalui gateway router ini, ya. Baiklah, kita coba langkah pertama, ya. Kita pertama hapus dulu ini hasil tadi dibuat, ya. Kita hapus dulu. Baik, langkah pertama kita seperti biasa buat perangkatnya dulu, kita pasang, ya. Ada server, kemudian kita pilih router yang empty, ya, router yang kosong. Nanti kita isi dengan interface yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian juga pasang switch di sini, juga ada access point. Kemudian kita pasang lagi ada server khusus DHCP di sini. Kemudian juga kita pasang PC. PC-nya 3 saja cukup. Kemudian untuk access point ini nanti kita bagi dua SSID-nya. Yang access point pertama SSID-nya diutuskan untuk perangkat laptop. Yang access point yang kedua ini akan diutuskan untuk perangkat smart device atau handphone, ya. Nah, ini secara defaultnya smartphone akan terhubung langsung ke access point yang secara acak, ya. Nanti kita akan atur bagaimana supaya smartphone ini bisa terhubung ke access point SSID yang sudah ditentukan. Baik, pertama kita ganti nama dulu. Untuk server ini kita ganti nama dengan cara klik kanan. Ini kita ganti dengan nama server DNS. Kemudian yang ini kita ganti nama, klik kanan, ya, di sini. Di pas nama ini klik kanan, ganti dengan nama server DHCP. Kemudian untuk SSID ini SSID HP. Kemudian yang ini SSID laptop. Nah, router ini kita ganti dengan nama router gateway. Kemudian kita sambungkan dengan kabel. Maaf, kita konfigurasi dulu di router, ya. Router ini masih kosong routernya, kita isi, ya, dengan cara kita matikan dulu. Kita isi dengan pilih router NM1CFE. Kita masukkan sebanyak 2 slot aja sini, ya. Oke, nyalakan lagi. Nah, kemudian baru setelah itu kita sambungkan ke server, ya, dari fast ethernet 0 server DNS kita sambungkan ke ethernet 0/0. Kemudian
dari 0/1 kita sambungkan ke switch ya, dari router ini 1./0 ke switch ya. Kemudian dari sini tersambung juga ke perangkat yang lain, ke access point ya. Nah, kemudian juga ini server DHCP juga tersambung ke switch, lalu ini juga sama. Nah, tampak di sini laptop dan smartphone belum terhubung dengan jelas ya, sesuai dengan SSID-nya. Nah, pertama kita konfigurasi dulu di router ya, klik config, kemudian fast ethernet 0/0 kita coba konfigurasi. 0/0 adalah port yang terhubung dari sini ke server ya. Oke, kita on kan dulu. Kita isi dengan IP address 200.200. Ini untuk host ID-nya sesuaikan dengan nomor absen. Bapak di sini mau ngambil nomor absen, misalnya nomor absen 1 aja ya, atau ya 1 aja, 1. Kemudian tab, nanti muncul netmasknya, subnet masknya otomatis. Kemudian ke fast ethernet 1/0, ini port yang terhubung ke switch ya, ke sini. Nanti akan disebarkan akan menjadi gateway dari semua perangkat yang akan terhubung ke server nanti ya. Oke, kita on kan, kita kasih IP address 192.168.1 titik nomor absen ya, contoh 1, kemudian tab lagi. Oke ya, setelah itu langkah selanjutnya kita bisa mengatur ke server DNS dulu atau ke server DHCP dulu boleh, supaya semua perangkat bisa mendapatkan IP address secara otomatis ya. Oke, di server DHCP ini kita klik ya, kemudian kita pilih desktop, kemudian IP configuration ya. Untuk server DHCP, walaupun dia sebagai server DHCP, tetap harus menggunakan IP static ya bagi servernya. Oke, kita buat misalnya sesuai dengan tadi network atau jaringan dari router tadi ya, 1 titik sekian. Nah, maka server ini akan Bapak setting misalnya 192.168.1.100. Oke, kemudian subnetnya. Untuk default gateway ini adalah gateway port router ini ya, 1/0 tadi, 192.168.1.1. Untuk DNS servernya, nah ini belum ditentukan, nanti setelah ini dibuat ya, kita close dulu atau bisa kita minimize dulu. Nah, kita buat untuk server DNS nya, kita pilih desktop, IP configuration. Nah, untuk DNS ini mengikuti jaringan tadi di port router yang ini ya. Ini adalah tadi 200.200.200.1, maka ini juga harus mengikutinya. Contohnya misalnya 200.200.200.100 misalnya. Kemudian subnet masknya juga sama. Untuk default gateway-nya adalah IP address port router yang port ini ya, 200.200.200.1. Kemudian untuk DNS servernya adalah IP address server ya, server DNS ini. Kita pastekan ya. Nah, maka di sini juga nanti akan diisi untuk di DHCP-nya adalah DNS servernya 200.200.200.100. Ya, pengaturannya sudah selesai. Oke, kita ke DHCP dulu ya. Kita ke DHCP ya, ini sudah close. Kita ke service DHCP, pelayanan DHCP.
klik DHCP, kemudian kita on kan. Untuk default gateway sama tadi seperti pengisian yang sebelumnya ya, merujuk pada port yang ini tadi berapa? 192.168.1.1. DNS servernya adalah DNS server IP di sini 200.200.200.100. Start IP address dimulai dari IP address misalnya 2. Kemudian ini akan disesuaikan dengan berapa perangkat yang akan dibutuhkan, contoh misalnya 10 ya, kemudian set. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita ke DNS ya, kita ke DNS. Ini tampaknya belum tergini ya, masih merah. Oh ya maaf, ini untuk kabelnya kita hapus dulu karena ini perangkat satu jenis ya, perangkat satu jenis, jadi menggunakan kabel cross ya, betul cross. Iya, sudah hijau. Kemudian kita ke DNS. Nah, kita on kan ya. Name-nya contoh tkj.net. Dengan IP address adalah server ini ya, tadi berapa? 200.200.100. Kemudian add ya. Maka domain sudah tersimpan ya. Kita close. Nah, sekarang kita coba untuk mengambil IP address yang tadi sudah di set di DHCP server ya. Oke, dari PC yang ini dulu. Oke, successful. Kemudian yang kedua. Oke, successful juga. Kemudian ya, successful juga ya. Nah, sekarang kita tahap untuk pengaturan SSID ya bagi perangkat ini. Ini tampak yang untuk smartphone ini terhubung langsung ke laptop, harusnya ke sini ya. Harusnya smartphone ini terhubung ke sini. Oke, kita set dulu pertama yang SSID HP. Kemudian kita pilih port 1 ya. Di sini kita aktifkan, kita ganti namanya SSID-nya HP. Kemudian autentikasinya kita gunakan password WPA. Ketik password 8 digit 1234567 misalnya. Oke. Nah, maka yang ini juga tidak akan bisa terhubung ke sini karena ini udah di set ya, udah di set. Nah, kita coba yang ini. Yang ini juga sama, kita ganti laptop. Kemudian WPA 2 WPA ya. 1234567 passwordnya. Nah, maka tidak ada perangkat yang terhubung ke SSID ya, karena SSID tersebut sudah diberikan authentication melalui password yang ditentukan. Nah, tinggal nanti konfigurasi di masing-masing perangkat wirelessnya. Contoh di laptop ini ya belum bisa terhubung. Kita set dulu hardware-nya, kita ganti interface-nya dengan wireless antena. Kemudian yang ini juga lain lagi masih belum terhubung ya. Nah, kenapa belum terhubung? Karena ini belum memiliki akses. Nah, kita coba di sini aksesnya di konfigurasi wireless di sini. Nah, untuk laptop kita ketik di sini, ini laptop ya, laptop 2. Kita ketik SSID-nya laptop. Kemudian passwordnya PPA2. Kemudian kita ketik passwordnya 1234567 lalu oke.
Kita tunggu apakah bisa terhubung ke access point. Ya, sudah bisa. Kemudian yang ini juga sama, SSID nya ganti dengan laptop 123456788. Oke, kemudian ke smartphone ya, di wireless juga sama. Untuk SSID nya kita pilih HP, passwordnya sama, kemudian ini juga sama. Ya, kita cek apakah smartphone sudah mendapatkan IP address otomatis. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah. Ya, successful. Kemudian yang laptop kita lihat. Oke, sudah. Ya, semuanya sudah terhubung ke dalam IP address ya. Nah, sekarang kita coba untuk membuka website yang tadi sudah dibuat di DNS ini ya, tkj.net ini di PC masing-masing. Kita coba di web browsernya apakah sudah terbuka atau belum. Kita ketik tkj.net. Oke, ya sudah bisa terbuka. Dari sini kita coba buka. Ya, sudah bisa terbuka ya. Bagaimana kalau kita coba ping ke servernya? Kita coba ping. Ya, ada balasannya. Oke, baik. Untuk kisi-kisi praktikum sudah selesai ya, dan hasilnya ya seperti tadi, pengujiannya juga seperti yang tadi ya. Jadi kita coba untuk smartphone apakah bisa mengakses dulu nggak ke web browser ini. Ya, bisa ya. Kalau tidak bisa, tidak muncul, berarti itu ada yang belum terkoneksi dengan baik. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kisi-kisi praktikum ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.